Tinju gelap yang mengerikan menyapu, dan di mana tinju itu menyapu, kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Tombak yang keras dan berdarah. Tinju hitam Qin Chen bertabrakan dengan tombak berwarna darah di kehampaan, dan raungan yang menghancurkan bumi bergema seketika, dan pusaran ruang besar muncul seketika di tempat kedua serangan itu bertabrakan. Ruang ini tidak dapat menahan kekuatannya dan langsung runtuh. Tombak panjang berwarna darah runtuh tepat di bawah pukulan Qin Chen, dan kekuatan tinju Qin Chen juga langsung hancur, berubah menjadi aura gelap dan tersebar di mana-mana. Mata Qin Chen sedikit menyipit. Tombak berdarah itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar suara kejutan ringan. Suaranya sangat dalam, tua, sederhana, dan sekaligus tak bernyawa, seolah-olah barang antik tua yang telah tertidur selama ratusan juta tahun merangkak keluar dari kubur dan berbicara dengan dingin. Ini menarik sekali, kamu mampu memblokir serangan leluhur ini. Sayangnya, mereka yang masuk tanpa izin di area terlarang yang gelap akan mati. Saat suara itu jatuh, tombak berwarna darah lainnya mengembun ke dalam kehampaan. Segera setelah tombak berwarna darah mengembun, guntur berwarna darah tiba-tiba muncul di langit dan bumi, dan cahaya guntur berwarna darah meledak, seperti ular guntur berwarna darah yang berkelok-kelok di kehampaan. Cahaya guntur berwarna darah ini diberkati pada tombak berwarna darah, dan aura destruktif yang meruntuhkan dunia menyebar seketika. Guntur darah gelap, seru Si Kong Anyun tampak cemas. Ini adalah serangan mengerikan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menguasai hukum kegelapan yang sangat kuat. Benar, ini guntur darah gelap, gadis kecil itu memiliki pengetahuan yang baik. Di tengah seruan Si Kong Anyun, tombak panjang berwarna darah berisi petir yang mengerikan tiba-tiba melesat. Kemanapun tombak berdarah itu lewat, kekosongan itu langsung terkompresi menjadi satu titik, dan tombak berdarah itu tiba-tiba menghilang. Tidak, itu tidak menghilang, tapi kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihatnya. Saat berikutnya, tombak panjang berdarah ini tiba-tiba muncul kembali, dan saat ini, ujung tombak telah sampai ke Qin Chen, hanya 1 meter dari Qin Chen. Pandangan tegas melintas di mata Qin Chen. Nafas gelap di tubuhnya langsung mendidih, lalu keluar. Dengan pukulan yang sama, dengan pukulan ini, semua kekuatan kekosongan di depan Qin Chen langsung terkondensasi di tinjunya, seolah-olah terkondensasi menjadi satu titik, dan kemudian bertabrakan dengan tombak berdarah secara tiba-tiba. Raungan yang tak terlukiskan terdengar. Kekosongan ini langsung runtuh, dan semua materi musnah dalam sekejap. Di tengah raungan yang keras, guncangan yang mengerikan meledak ke tubuhnya dalam sekejap, mengubah sungai dan lautan di tubuhnya. Dengan keras, Qin Chen mundur dengan panik. Di bawah tembakan ini, dia langsung dikirim terbang puluhan ribu kaki. Begitu Qin Chen menghentikan sosoknya, kekosongan di belakangnya langsung runtuh, tidak mampu menahan dampaknya. Tuan muda, seru Si Kong Anyun, ekspresinya menegang. Hah, diblokir lagi. Namun, ini belum berakhir. Suara kuno itu berkata dengan dingin. Benar saja, begitu kata-katanya jatuh, terjadi ledakan, dan cahaya guntur berwarna darah yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar Qin Chen. Meskipun tombak berwarna darah telah padam, guntur berwarna darah gelap ini tidak pernah padam, dan pada titik tertentu, mereka telah mencapai tubuh Qin Chen, berderak, dan guntur berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi Qin Chen dalam sekejap. Cahaya guntur berwarna darah mengalir deras ke tubuh Qin Chen. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Cahaya guntur berwarna darah ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, yang jauh lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya oleh avatar si Hen Zizun. Qin Chen merasa jika dia membiarkan petir berwarna darah ini mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dia mungkin terluka. Mata Qin Chen membeku, dan dia baru saja hendak merangsang darah Raja Kegelapan. Tiba-tiba, guntur darah gelap ini memasuki tubuhnya, seperti batu yang tenggelam ke laut, menghilang dalam sekejap. Tidak, itu tidak hilang, tapi sepertinya diserap oleh tubuhnya. Qin Chen mengulurkan tangannya. Cahaya guntur berdarah langsung mengembun dan terbentuk di telapak tangannya, berkedip terus-menerus. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi aneh. Tubuhnya tidak hanya menyerap tambang darah gelap ini, tetapi juga memadatkannya kembali. Mungkinkah itu darah gunturku? Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Terlepas dari kemungkinan ini, Qin Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain.
Tapi bisakah garis keturunan gunturnya masih menyerap darah guntur klan kegelapan yang biasa? Dan saat Qin Chen bingung, Dewa Guntur Penghakiman benar-benar kuat. Makhluk tua dari klan kegelapan ini berani menggunakan guntur darah hitam untuk berurusan denganmu. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba mencibir. Guntur ilahi penghakiman. Senior Hong Huang Zulong, tahukah kamu kekuatan guntur di tubuhku? Ucap Qin Chen bingung. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Hong Huang Zulong, dia juga mengatakan bahwa guntur di tubuhnya adalah guntur ilahi penghakiman. Ahem, itu tidak bisa dihitung sebagai kenalan, itu hanya bisa dihitung sebagai telah mendengar beberapa legenda. Guntur ilahi penghakiman ini adalah guntur ilahi tertinggi di alam semesta. 10.000 guntur tidak dapat diganggu-gugat. Adapun asal-usulnya, saya sebenarnya tidak begitu mengetahuinya dengan jelas. Guntur di tubuhmu luar biasa, dan saya tidak tahu tentang yang lain. Ucap Hong Huang Zulong buru-buru menjelaskan. Untuk beberapa alasan, Qin Chen sepertinya merasa Hong Huang Zulong menyembunyikan sesuatu. Namun, saat ini, dia tidak mau repot-repot menanyakan banyak pertanyaan. Kamu tidak takut dengan guntur darah hitam leluhur ini? Bagaimana mungkin? Suara kuno itu berkata dengan terkejut. Ada keterkejutan dalam suara ini, tapi juga ketidakpercayaan. Guntur darah hitamku dibentuk oleh aturan, bagaimana kamu bisa memblokirnya? Aku tidak mempercayainya. Diiringi deru suara kuno ini, antara langit dan bumi, aura mengerikan berkumpul lagi dalam sekejap, dan guntur darah hitam besar mengembun di kehampaan. Dalam sekejap, aura dahsyat merasuki Qin Chen. Sebelum guntur dewa berdarah ini turun, jiwa Sikong Anyun yang terluka mulai bergetar. Dia buru-buru berkata, "Senior, kami dari Tanah Suci Sikong, putri bungsu Sikong Zen, Sikong Anyun, telah bertemu senior." Ucap Sikong Anyun buru-buru mendatangi Qin Chen dan berkata dengan keras. Tanah Suci Sikong, Sikong Zen. Ada sedikit keraguan dalam suara kuno ini, dan kemudian sepertinya dia mengingat sesuatu. Orang-orang itulah yang melakukan kesalahan dan tetap menjaga benua ini. Ada suara dingin dalam suara kuno ini, karena kamu adalah putri Sikong Zen, pergilah, aku tidak akan membunuhmu, tapi anak ini, dia tidak bisa pergi. Ucap guntur berdarah mengeluarkan suara gemuruh, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Sikong Anyun buru-buru berkata, "Senior, orang ini juga dari Tanah Suci Sikong kami, mohon senior." Sebelum Sikong Anyun selesai berbicara, pihak lain menyelanya. Tanah Suci Sikong, apakah itu sangat kuat? Suara sederhana dan tua itu mendengus dingin, "Demi ayahmu, leluhur ini telah menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tidak pergi, kamu masih berbicara omong kosong. Apakah kamu ingin mati? Keluar dari sini." Adapun anak ini, dia sebenarnya bisa mengabaikan guntur ilahi berwarna darah leluhur ini. Bagaimana leluhur ini bisa melepaskannya? Leluhur ini ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini. Suara itu jatuh. Terjadi ledakan, dan aura gelap yang mengerikan mengembun di langit dan bumi, terus-menerus memberkati guntur darah gelap. Dalam sekejap, cahaya guntur yang tak berujung meletus dari guntur darah gelap, seolah-olah telah berubah menjadi bintang yang menggelegar. Guntur ilahi yang berdarah bergetar dan jatuh seketika. "Hati-hati!" teriak Sikong Anyun, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berdiri di depan Qin Chen, mencoba membela Qin Chen. Tapi sosok Qin Chen berkedip, dia sudah tiba di depan guntur berdarah. "Itu hanya guntur darah hitam, jangan khawatir." Ucap Qin Chen mencibir, tatapan tegas melintas di matanya, dan dia bahkan tidak mengelak atau menghindarinya. Menghadapi bintang-bintang gelap yang jatuh seperti bulan darah, dia hanya membantingnya dengan telapak tangannya. Raungan yang mengejutkan bergema di langit dan bumi, dan guntur ilahi berdarah ini terus meledak dan mengaum di telapak tangan Qin Chen. Cahaya guntur berwarna darah menyebar terus-menerus ke seluruh tubuh Qin Chen. Guntur berwarna darah ini terus meledak, mendorong Qin Chen maju mundur. Kemanapun mereka lewat, tubuh Qin Chen meledakkan jurang hitam pekat di kehampaan. Dalam proses terbang mundur, guntur ilahi berwarna merah darah seperti bintang terus mencoba meledakkan Qin Chen, dan cahaya guntur yang menakutkan, seperti hujan es lebat, membombardir Qin Chen dengan gila-gilaan. Namun semuanya lenyap bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Akhirnya, Qin Chen berhenti,
dan dia tiba-tiba mencubit tangan kanannya, dan jejak terakhir guntur berwarna darah langsung dihancurkan olehnya. Di tubuh Qin Chen, garis-garis cahaya guntur berwarna darah berkeliaran, tetapi cahaya guntur ini, seolah-olah membentuk baju besi berwarna darah di tubuhnya, menjadi kekuatannya sendiri. Guntur darah gelap, ini menarik. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berseru. Cahaya guntur besar berwarna darah sebelumnya telah sepenuhnya dimakan olehnya, berubah menjadi kekuatannya sendiri. Bocah bau, itu tidak mungkin. Di area terlarang, terdengar suara gemuruh ketakutan. Dengan mata telanjang, di kedalaman area terlarang di kejauhan, terdapat kuburan darah besar yang meletus dengan nafas yang mencapai langit dalam sekejap, dan nafas tersebut melesat langsung ke langit, seolah-olah hendak menuju dan meledakkan bintang-bintang di langit. Nafas yang tak terbatas langsung mengembun menjadi bayangan hantu yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki. Hantu itu memiliki 2 tanduk di kepalanya, membentuk mahkota di atas kepalanya. Hantu ini memancarkan aura berdebar-debar, tetapi Qin Chen sedikit mengernyit. Pada hantu yang menjulang tinggi ini, dia merasakan nafas kematian yang kuat. Hantu di depannya sama seperti Asura Zizun sebelumnya, ia adalah orang mati. Namun, ia bertahan dengan cara yang istimewa. Sangat aneh. Dan tatapan Qin Chen langsung terfokus pada kedalaman area terlarang. Selain makam besar di bawah hantu ini, ada juga makam besar yang berdiri di kedalaman area terlarang. Dan di inti area terlarang, terdapat bola gelap yang menjulang tinggi, seperti bintang. Di sekitar bola, ada serangkaian batasan yang mengerikan, dan dia bahkan dapat melihat secara samar-samar satu sama lain bertabrakan dan berkelahi. Di sana, seharusnya disitulah perangkat sumber jiwa iblis berada. Pikir Qin Chen menyipitkan matanya. Jika ingin memasuki lokasi perangkat sumber jiwa iblis harus melewati kuburan yang besar, kesulitannya pun tidak biasa. Tetapi saat ini, Qin Chen tidak memiliki banyak energi untuk fokus pada kuburan besar. Karena hantu yang menjulang tinggi itu, berdiri di langit, langsung membuka sepasang pupil seperti darah, dan ada nafas mengerikan yang mekar di pupil darah. Di atas langit, awan gelap terbentuk, dan di awan gelap, guntur yang mengepul menyambar, seolah-olah hukuman dari langit telah turun ke dunia, mengunci Qin Chen di bawah. Dalam badai petir yang tak terbatas, tombak petir hitam mengembun, menekan segala arah. Nak, meskipun kamu adalah tubuh guntur gelap yang legendaris, tidak bisakah kamu takut pada guntur apapun? Leluhur ini pasti akan menekanmu. Kata hantu yang menjulang tinggi mengeluarkan suara keterkejutan dan kemarahan, dan mata berwarna darah menatap Qin Chen dengan kuat. Aura mengerikan melonjak di atas tombak guntur. Melihat tombak guntur hendak menghantam Qin Chen. Pada saat ini, aura mengerikan keluar dari tubuh Si Kong Anyun, dan dengan keras, sebuah rune emas melonjak dari tubuh Si Kong Anyun dalam sekejap, dan segera setelah itu, aura tertinggi yang mengerikan terbentuk di dunia. Samar-samar, seseorang bisa melihat sosok agung menjulang ke langit dari rune emas yang muncul di tubuh Si Kong Anyun. Ini adalah pria parubaya berjubah putih, kepalanya disanggul, dan ada tanda gelap di atas alisnya, wajahnya cukup tampan. Tak heran jika lahirlah wanita cantik seperti Si Kong Anyun. Begitu orang ini muncul, aura tertinggi yang mengerikan berkumpul dan menghentikan Si Kong Anyun di depannya. "Ayah!" ucap Si Kong Anyun berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat kritis, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Qin Chen, jadi dia mengaktifkan jimat yang ditinggalkan ayahnya. Master kuat berjubah putih ini tidak lain adalah Si Kong Zhen, penguasa tanah suci Si Kong di benua Yu Hitam. "Tuan muda, ini ayahku. Dengan dia di sini, kita akan baik-baik saja," ucap Si Kong Anyun berkata dengan tergesa-gesa. Dia juga terlalu mengkhawatirkan Qin Chen, jadi pada saat kritis, dia harus memanggil ayahnya. Begitu Si Kong Zhen muncul, dia mendengus dingin ke arah Si Kong Anyun, lalu diam-diam melirik ke arah Qin Chen. Sepertinya ada pisau tajam yang menusuk langsung Qin Chen. Pandangan ini sangat tajam, seolah ingin melihat menembus hati Qin Chen. "Ayah, ini," ucap Si Kong Anyun ingin memperkenalkan Qin Chen kepada Si Kong Zhen, tetapi saat ini, dia tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan Qin Chen. Karena dia sendiri tidak mengetahui identitas asli Qin Chen, dia hanya tahu bahwa Qin Chen sangat tidak biasa. "Ayahmu ini sudah tahu apa yang telah kamu lakukan," ucap Si Kong Zhen melirik Si Kong Anyun dengan wajah jelek, "jika kamu tidak kembali setelah membunuh orang-orang dari gerbang Kaisar Sihen,
kamu masih berani berkeliaran di tanah leluhur yang gelap ini, dan bahkan menerobos zona terlarang yang gelap ini. Bagaimana bisa sebagai seorang ayah tidak khawatir? Qin Chen dan yang lainnya membuat terlalu banyak keributan di tanah leluhur yang gelap. Kini, berita jatuhnya Kaisar Shihen, Penatua Yi dan lainnya telah menyebar seperti embusan angin ke banyak kekuatan di benua Yu Hitam. Dengan identitas dan status Si Kong Zhen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Namun, saat Si Kong Zhen melihat Si Kong Anyun, jantungnya berdebar kencang. Karena tidak lama sebelum dia bertemu, budidaya Si Kong Anyun telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia meninggalkan Tanah Suci, dan budidayanya telah mencapai setengah langkah puncak kondisi tertinggi. Pertumbuhan seperti itu bahkan mengejutkannya. Apakah ini masih putriku? Yang ini seharusnya tuan muda yang kamu sebutkan bukan? Ucap Si Kong Zhen menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Rasa malu tiba-tiba muncul di wajah Si Kong Anyun. Si Kong Zhen berkata dengan tenang, Tanah Suci Si Kong kami adalah anggota klan kegelapan. Meskipun ini bukan kekuatan tertinggi, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menunggangi Tanah Suci Si Kong kami. Sebagai pewaris Tanah Suci Si Kong, kamu berada di luar sangat berantakan. Apakah kamu tidak takut Tanah Suci Si Kong kehilangan muka jika kamu memanggilnya Tuan Muda? Si Kong Anyun tersipu dan buru-buru menjelaskan, Ayah, segala sesuatunya tidak seperti yang ayah pikirkan, Tuan Muda, dia memang. Oke, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Ucap Si Kong Zhen menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, anak muda, ku dengar kamu ingin putriku menjadi pelayanmu. Tatapan menakutkan tertuju pada Qin Chen dalam sekejap, dan tekanan yang menakjubkan datang samar-samar. Qin Chen memandang dengan tenang dan menatap Si Kong Zhen. Apakah orang ini Si Kong Zhen, penguasa Tanah Suci Si Kong di benua Yu Hitam? Menghadapi paksaan dari penindasan Si Kong Zhen, Qin Chen tetap bergeming, tanpa sedikit pun fluktuasi dalam ekspresinya. Siapa yang belum pernah ditemui Qin Chen? Leluhur pedang, Xiao Yao Zizun, leluhur Yuan Mo, manakah yang bukan eksistensi yang benar-benar menakutkan? Tertinggi jangka menengah dari klan gelap, dan itu hanya paksaan dari klon, bagaimana dia bisa ditekan? Qin Chen berkata dengan tenang, benar, ini memang yang dikatakan Tuan Muda ini, tapi itu bukan karena aku ingin melepaskannya, tapi karena Tuan Muda ini melihat bahwa Si Kong Anyun memiliki bakat yang bagus. Jika dia bersedia mengabdi pada Tuan Muda ini, Tuan Muda ini hampir tidak bisa menerimanya sebagai pelayan. Tapi jika dia tidak mau, Tuan Muda ini tidak akan memaksanya. Setelah mengatakan ini, Qin Chen memandang Si Kong Zhen. Dan kamu, ucap Qin Chen mengangguk sedikit dan berkata, seorang Supreme tingkat menengah, kekuatannya tidak buruk. Demi Si Kong Anyun, jika Anda mau, Anda bisa datang ke Tuan Muda ini sebagai penjaga. Tuan Muda ini dapat melindungi masa depan Tanah Suci Si Kong Anda di masa depan. Begitu pernyataan ini keluar, baik Si Kong Zhen maupun Si Kong Anyun tercengang. Bahkan hantu yang menjulang tinggi pun menunjukkan ekspresi keheranan. Siapa anak ini? Ini sangat gila bukan? Biarkan aku menjadi pengawalmu. Hahaha, ucap Si Kong Zhen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Qin Chen berkata dengan ringan, kenapa, kamu tidak mau? Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu kehilangan kesempatan ini, aku mungkin tidak akan bersedia di masa depan. Ini akan merugikan Tanah Suci Si Kongmu. Aku takut Tanah Suci Si Kongmu akan menyesalinya seumur hidupmu. Wajah Si Kong Zhen berangsur-angsur menjadi serius. Karena ketika Qin Chen mengatakan ini, ekspresinya sangat tenang, dan dia tidak bermaksud bercanda sama sekali. Ketenangan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Hahaha, katakan lagi, ucap Si Kong Zhen tertawa, dan memalingkan matanya, tapi dia tidak langsung menolak. Kemudian, dia menoleh untuk melihat hantu yang menjulang tinggi itu. Leluhur Anlei, orang-orang dari Tanah Suci Si Kong menyinggung Anda hari ini. Saya di sini untuk menebus kesalahan mereka. Saya juga meminta leluhur Anlei untuk menunjukkan wajah selanjutnya kepada saya. Saya akan segera mengambil kembali putri kecil saya dan mengajarinya cara yang baik. Ucap Si Kong Zhen mengangkat tangannya. Hantu yang menjulang tinggi itu tampak muram, dan berkata dengan dingin, Si Kong Zhen, karena kamu telah menjaga benua Heiyu selama bertahun-tahun, leluhur ini memberimu wajah seperti itu, putrimu,
leluhur ini tidak berencana melakukan apapun, tapi dia yang ingin pergi, dan anak itu. Ucap leluhur Anlei memandang Qin Chen, dengan darah di pupilnya melonjak, orang ini dapat mengabaikan guntur darah hitamku, aku khawatir tidak akan mudah untuk pergi. Apa? Mengabaikan guntur darah hitam? Gumam si Kong Zhen memandang Qin Chen dengan kaget, tetapi tersenyum dan berkata, leluhur Anlei bercanda, orang ini adalah tamu tanah suci si Kong saya, karena saya di sini, tentu saja saya akan membawanya pergi bersama saya. Wajah Qin Chen tenang, tapi dia terkejut bahwa si Kong Zhen ini akan menyangkal kondisi pihak lain untuk dirinya sendiri. Si Kong Anyun berkedip, langsung menuju ke sisi Qin Chen, dan berbisik, Tuan muda, jangan khawatir, ayah tidak akan pernah mengabaikan kita. Ekspresi leluhur Anlei menjadi gelap dalam sekejap, si Kong Zhen, apakah kamu akan tidak menaati leluhur ini? Si Kong Zhen tersenyum tipis, leluhur Anlei bercanda. Leluhur, Anda adalah master tertinggi di klan gelap saya. Saat itu, Anda adalah garda depan klan gelap saya yang menyerang alam semesta ini. Anda luar biasa, beraninya saya menentang leluhur kegelapan. Namun, orang ini memang tamu tanah suci si Kong saya, bagaimana mungkin saya, si Kong Zhen, punya alasan untuk meninggalkan tamu di sini, jadi mohon leluhur Anlei maafkan saya. Leluhur Anlei mendengus dingin, bagaimana jika leluhur ini bersikeras untuk mempertahankannya. Di atas langit, serangkaian awan gelap yang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama, serangkaian cahaya guntur muncul di antara langit dan bumi, berkeliaran dengan liar. Si Kong Zhen masih tersenyum dan berkata, kalau begitu saya khawatir harus bersaing dengan leluhur Anlei. Hanya denganmu, ucap leluhur Anlei mendengus marah, si Kong Zhen, kamu hanyalah klon hantu, di tanah leluhur yang gelap ini, bahkan jika tubuhmu datang, aku khawatir ini akan memakan waktu sebentar. Ucap leluhur Anlei mencibir, ada guntur yang menderu-deru di langit, dan nafas yang mengerikan tertahan. Hahaha, si Kong Zhen tertawa, hanya tersenyum, dan nafas surga keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Si Kong Zhen tersenyum dan melihat ke arah hantu yang menjulang tinggi, leluhur Anlei, ini memang hanya tiruan saya, tapi saya telah beroperasi di tanah leluhur yang gelap ini selama bertahun-tahun. Saya telah memberikan kontribusi yang besar pada tanah leluhur gelap. Terlebih lagi, saya bukannya tidak siap di tanah leluhur yang gelap ini. Suara itu jatuh. Tiba-tiba, seluruh tanah leluhur yang gelap tiba-tiba berguncang pada saat ini. Di luar area terlarang yang gelap, banyak orang kuat menatap ke dalam area terlarang, tidak tahu bagaimana Qin Chen dan yang lainnya akan hidup atau mati. Tiba-tiba, mereka melihat tempat jauh lainnya di tanah leluhur yang gelap, dengan keras, istana megah ditangguhkan, langsung berubah menjadi bintang jatuh, dan ditangguhkan di luar area terlarang yang gelap ini. Istana ini, megah dan luas, berdiri megah, seperti istana ajaib, tergantung di atas area terlarang yang gelap ini, memancarkan cahaya ajaib yang tak ada habisnya. Istana Kun Iblis. Itu istana Kun Mo milik Lord Si Kong Zhen. Dikabarkan bahwa Tuan Si Kong Zhen memiliki sebuah istana di tanah leluhur yang gelap ini. Ia telah menjaga tanah leluhur yang gelap ini selama ratusan juta tahun. Ini adalah harta karun tertinggi yang belum pernah muncul sebelumnya. Mengapa tiba-tiba muncul hari ini? Pada saat ini, semua orang kuat yang melihat pemandangan ini dari kejauhan menunjukkan ekspresi terkejut, dan ekspresi mereka sangat ketakutan.